Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog channel Sang Guru. Di season kali ini nampaknya berbeda karena yang seharusnya bertugas di sini adalah host, yaitu Pak Hasyim. Tapi kali ini justru saya sebagai kameramen mengambil tugasnya Pak Hasyim untuk menjadi host, dan beliau akan saya interview tentang ada deh nanti kita bisa lah bincang-bincang. Iya teman-teman, jadi sebelumnya yang konten tuh yang depan kamera itu saya, tapi sebenarnya ada orang yang di belakang kamera. Ini orang hebat banget karena Amin ya Allah, amin, amin. berkat beliau konten-konten ini masih bisa diupload setiap hari. Doakan terus Amin, kami istiqomah, karena tanpa beliau ya saya cuma ngomong tapi nggak ada nggak ada kamera kan. Jadi nggak apa-apa. Jadi di season kali ini spesial untuk teman-teman, kita kulik-kulik tentang latar belakang dari Pak Hasyim, yaitu Iya. Gimana kabarnya Pak Hasyim? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Oke Pak Hasyim, mungkin banyak yang menanyakan tentang host atau Pak Hasyim ini. Pak Hasyim kan selaku kepala sekolah tapi juga menjadi host di vlog Sang Guru ini. Nah, di sini saya mau tanya, sebelum Pak Hasyim menjabat sebagai kepala sekolah di SMPN Sudirman ini, gimana sih caranya, gimana sih latar belakangnya lah, kronologisnya Pak Hasyim masuk ke SMPN Sudirman ini? Oke, jadi ya penting juga karena kemarin itu tidak sengaja di vlog awal ya, kita di vlog awal itu nyebutin pas kita masuk di ruang kantor guru SMP, nyebutin kepala sekolah. Jadi pada penasaran, jadi langsung saja wes di sini saya diinterview sama kameramen ya, Pak Rohman, namanya Pak Rohman ya. Aduh, Rohman aja lah, masih muda kan? Oh iya, masih muda ya. Jadi latar belakang, sedikit cerita sebelum saya bergabung di SMPN Sudirman. Jadi kan awalnya ya saya ini masih baru sebenarnya, pendatang baru dan masih papa muda. Iya. Alhamdulillah. Kemarin baru dikaruniai seorang. Ya, alhamdulillah. Bulan kemarin belum ada 1 bulan, Deng. Minggu kemarin baru 2 minggu. Ya. Alhamdulillah saya diberi amanah dari Gusti Allah, yaitu untuk diberikan seorang putri yang insya Allah menjadi buah hati dalam rumah tangga kami. Kami doakan semoga menjadi keluarga yang bahagia, menjadikan anak yang soleha. Harapan saya menjadi anak yang hafidhah, terus alimah. Amin. Jadi saya sebelum di sini saya asli ya, sebenarnya saya bukan asli orang Banyuwangi sebenarnya. Terus? Kenapa kok sekarang tinggal di Banyuwangi itu ya masalahnya ya. Tapi asal mana? Saya asalnya mulai dari nenek dan mbah-mbah dulu ya. Itu aslinya Banyuwangi asli, sini. Berarti itu asli Banyuwangi. Tapi dulu orang tua itu kan merantau, bekerja di luar Jawa. Di Sulawesi, dan saya lahir asli Sulawesi. Jadi saya dulu lahir di Sulawesi, sekolah besar di sana sampai SMA dulu, Madrasah Aliyah. Setelah selesai 2012 itu saya tidak langsung kuliah. Jadi saya sama orang tua dipondokkan, diantar ke sebuah pesantren yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Kemudian saya pindah lagi, ya namanya anak masih baru mondok kan. Ini perjalanan untuk para santri, jelas ada lika-liku, mungkin nggak kerasan, itu wajar. Jadi nggak kerasan. Apalagi laki-laki. Iya, laki-laki kan insya Allah lah ya. Kalau laki-laki itu aman. Insya Allah aman. Aman. Kalau perempuan ini, kalau diloskan, wah ini bahaya. Perlu perlu harus didampingi memang. Harus didampingi. Nah, setelah dari Jawa Tengah saya pindah tetap di Jawa Tengah tapi pindah pondok pesantren lagi. Kemudian selang berapa tahun 2014 saya pindah ke Pare. Di Pare, Kampung Inggris, yang mungkin orang sudah tahu lah Kampung Inggris itu mana lah. Kampung Inggris, di sana saya mengikuti kursusan bahasa Arab. Setelah di sana 1 tahun saya berpikirnya gini, wah ini sekarang kan orang ya, kita butuh banget namanya intelektual ya, maksudnya keagamaan harus kita bangun, maksudnya untuk rohani kita. Jasmani kan orang sekarang mandang ijazah kan, harus kita punya ijazah kan, bahasanya ijazah gitu kan. Saya berpikir, wah saya harus meneruskan sekolah saya, berarti saya harus kuliah ini.
Ya, dan di situ saya berpikir itu saya meminta solusi dari orang tua saya meminta pendapat. Beliau menyarankan, nggak apa-apa sampean kuliah, ini suatu yang harus kamu teruskan. Tapi kuliah itu inisiatif sendiri. Ya pertama gitu. Tapi orang tua bilang, ya kuliah tapi harus sama mondok. Nah di situ harus ada mondoknya. Iya. Kalau misalkan nggak ada mondoknya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Karena orang tua saya ya alhamdulillah, maksudnya masalah agama itu harus terbimbing. Maksudnya biar kamu itu nggak terlalu los lah ya. Berarti notabene keluarganya agamis banget ya. Ya alhamdulillah, maksudnya mulai dari kecil saya dididik sama ayah saya terutama. Saya sangat bersyukur banget sama orang tua saya, terutama ayah. Ya ibu juga, masalah agama. Beliau itu membimbing saya mulai dari sejak kecil bagaimana untuk selalu menjaga namanya sholat. Itu penting, sholat berjamaah di masjid itu. Sampai sekarang masih saya ingat, kalau ketika orang tua saya dulu hanya membiarkan saya, wes pokok lumuh bah lah. Itu mungkin nggak tahu sekarang kayak gimana kan. Makanya saya ingat, sholat itu nomor 1 le. Wes awakmu sholat pokok, sholat itu. Ya dan harus jamaah di masjid. Makanya saya dulu mungkin main bola sama teman-teman waktu SD, masih ingat saya SD SMP main bola sama teman-teman. Kan biasanya asar itu 3:30 kan. Kok lebih daripada 3:30, berarti saya kan nggak sholat jamaah di masjid. Ini saya takut, pulang ke rumah itu takut. Padahal nggak diapa-apain, cuma dilihat saja itu saya takut. Jadi dari situ saya kebangun, oh ternyata ini pentingnya menjaga sholat dan berjamaah. Dan setelah mendapat solusi itu, kamu kuliah tapi ada pondoknya, kamu harus tinggal di pondok. Saya menanyakan ke teman-teman, saya diberikan solusi bahwasanya di Banyuwangi itu ada pondok pesantren yang di situ ada perkuliahannya. Dan saya dulu berpikir saya pengen kuliah itu bahasa Arab. Nggak tahu kenapa ya, mungkin sudah basicnya suka bahasa Arab. Mungkin terbangun dari Pare itu, saya belajar bahasa Arab. Kemudian 2015 saya masuk di pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi yang sudah terkenal itu. Dan saya kuliah di Universitas Institut Agama Islam Darussalam juga di situ. Jurusan bahasa Arab. Dan alhamdulillah kuliah berjalan, selesai, wisuda tahun 2019. Dan setelah 2019 kan pas wisuda itu kan, orang tua datang dari Sulawesi, kakak, mbak datang. 2019 wisuda, saya juga wisuda. Wisuda. Keluar dari SMP. Oh. ya. Jadi sama wisuda lah kita ya. Intinya kan wisuda itu kan. Ya benar. Jadi 2019 orang tua saya kesini. Ya kebetulan orang ibu pernah ngomong, Le nikah itu umur maksimal 26. Berarti ada target ya, dari ada orang target. Dan setelah wisuda itu orang tua mengajak saya ya kepada calon saya lah, maksudnya pilihan lah, untuk dilamar. Setelah dilamar, selang berapa tahun, 1 tahun kemudian baru nikah. Jadi nikah pas 1 tahun ini. Sekarang Desember ya. Desember tahun lalu saya nikah, tanggal 4 Desember tahun lalu saya nikah. Dan sekarang 1 tahun ini saya dikaruniai anak. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah setelah menikah, ya perjalanan selesai menikah kan ya adalah. Sebenarnya dulu pengen ngajar tapi bersabar dulu karena masih tahun ajaran baru. Tapi setelah menikah itu emang sudah ada pekerjaan atau pertama kali? Sebenarnya habis nikah ya biasa santri ya. Iya. Habis nikah belum ada pekerjaan. Habis nikah ya nikah tapi kan orang berbeda-beda ya. Kita kan kalau kita berpikir dewasa pasti kita punya inovasi. Masa saya habis nikah wes ngene-ngene aja kan? Cuma gini-gini aja kan? Habis nikah nggak ada apa. Jadi saya punya inovasi bahwasanya di situ saya mulai mengembangkan berjualan. Jual online. Yang saya geluti itu makanan, sampai sekarang pun masih berjalan kan. Kayak kemarin saya sampaikan kantin itu kan. Ya. Yaitu berawal dari situ. Berarti kantin darurat sempat dijelaskan di vlog yang pertama itu adalah kantin darurat itu adalah sebagian dari inovasi. Iya, inovasi yang jadi gimana saya tetap melestarikan itu. Jadi itu yang awal dari saya. Ya, saya geluti, saya merasa bahagia, senang. Pokok gambaran saya punya gambaran ketika kita bekerja, kok pekerjaan itu nyaman buat kita senang dengan pekerjaan itu enak. Maksudnya nggak ada rasa capek, tetap capek, tapi itu membosankan tuh nggak ada. Ya, setuju sih. Mending memilih pekerjaan yang nyaman daripada punya gaji banyak tapi tertekan. Ya, siap, benar itu. Ya, karena
pekerjaan itu bagian kehidupan kita kan. Kita kan ada di situ. Kalau kita ada di situ tapi kita tidak nyaman dengan pekerjaan itu kan bagaimana ya, nggak nyaman, nggak enak seperti itu. Terus setelah itu mertua itu punya kenalan ini Haji Nanang yang di vlog yang kedua ya, ketua yayasan itu nyampaikan beliau mendirikan sebuah SMP. Nah di situ saya mengajukan lamaran guru mengajar di situ. Kemudian setelah Lebaran kalau nggak salah itu tahun ajaran baru kemarin, saya diterima, alhamdulillah diterima. Kemudian pertama di situ ya ngajar. Kemudian saya diangkat menjadi wakakesiswaan. Saya nggak tahu awalnya wakakesiswaan. Kemudian selang berapa bulan karena kepala sekolah SMP itu pertamanya itu ya Bu Vivin. Bu Vivin yayasan. Iya, staf yayasan itu. Sebenarnya Bu Vivin itu staf yayasan. Mungkin untuk pertama kalinya SMP berdiri, sementara mungkin Bu Vivin kepala sekolahnya. Ya mungkin seperti itu. Karena mungkin setelah Pak Hasim masuk, kemudian diberikanlah kesempatan Pak Hasim. Setelah itu saya dipanggil sama Pak Haji Nanang itu, diajak ditanya, Pak siap untuk menjadi kepala sekolah? Ya saya langsung agak gimana gitu kan. Tiba-tiba saya diminta untuk menjadi kepala sekolah. Tapi saya niati Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat belajar di situ. Niat saya belajar, mencari pembelajaran karena mungkin di pondok pesantren kita belajarnya basicnya keagamaan ya. Dan di situ saya mau mencari sosial. Dari situ saya pengen belajar sosial. Saya niatkan belajar. Kalau saya niatkan belajar, insya Allah manfaat. Karena kalau diniatkan lainnya, insya Allah ya malah bingung kan. Saya niatkan belajar. Jadi semua yang ada di dalamnya saya niatkan belajar. Saya masih tetap belajar mungkin sama Pak Bahrul yang di vlog awal itu. Vlog ketiga ya. Vlog ketiga sama kepala sekolah SMK. Nah, saya tetap belajar sama beliau karena beliau kan lebih sudah senior lah. Tapi gini Pak Sim, yang menjadi pertanyaan adalah ketika di bidang pendidikan ya, mengajar sebagai guru, Pak Hasim ini kan adalah mungkin pengalaman pertama kali untuk menjadi figur seorang guru. Tapi malah diberikan kesempatan lebih untuk menjadi kepala sekolah. Nah kira-kira bekal untuk menjadi kepala sekolah sedangkan tidak ada pengalaman sama sekali, itu gimana Pak Hasim? Bekal ya, kita kan menjadi sebuah pemimpin di sebuah lembaga tersebut kan. Kita menjadi sebuah pemimpin. Jadi bekal saya ya satu. Kalau saya sekarang kan masih baru ini kan. Untuk sebuah pekerjaan kan jelas banyak. Mungkin ngurus ini, ngurus itu. Saya tidak mau membebankan sama bawahan saya. Jadi saya ajak mereka berkumpul. Mungkin ada masukan-masukan. Saya suruh keluarkan semua masukan. Mungkin gimana ke depannya dan sebagainya kan. Kita tampung terlebih dahulu. Kemudian kita musyawarahkan. Kita cari solusinya. Solusi dan inovasinya gimana. Nah di situ. Saya juga belajar di situ. Maksudnya, mungkin gini. Mungkin kan guru kan berbeda-beda ya. Ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan, itu berbeda-beda. Mereka akan menyampaikan aspirasi mereka. Apa yang kurang, apa yang butuh. Jadi seiring belajar, saya juga belajar, Pak, gimana mungkin cara mengatur administrasi ini dan sebagainya, itu tetap belajar. Intinya yaitu selalu saya mintai pendapat, karena dari situ saya belajar. Kalau memutuskan sendiri nggak bisa. Jadi dari situ saya meminta pendapat ya guru-guru saya gimana baiknya kedepannya SMP NU Sudirman ini. Berarti Pak Hasim ini adalah lebih open ya. Apapun yang perlu dilakukan, sering-sharing kepada bawahannya. Sehingga guru-guru yang lain itu menjadi bahan evaluasinya Pak Hasim, kekurangannya apa gitu ya. Benar. Nah kemudian selama Pak Hasim menjadi kepala sekolah ini, sebelumnya kan perlu perlu pertimbangan nggak sih bahwasanya disuruh menjadi kepala sekolah, diberikan amanah oleh Pak Haji Nanang untuk menjadi kepala sekolah. Ada nggak pertimbangan atau Pak Hasim langsung perlu gitu ya? sholat istiqoroh atau gitu gimana? Ya kalau pertimbangan jelas. Saya nggak semena-mena langsung nggak. Pertama dipanggil nggak langsung nggih. Saya minta terutama mertua saya kan orang tua kedua saya. Udah orang tua saya, bukan kedua, orang tua saya. Kemudian orang tua saya yang di Sulawesi, saya telepon, saya minta pertimbangan. Gini pokoknya ya intinya saya disuruh menjadi kepala sekolah. Kata beliau ya, jalani aja wis, diniati bismillah, insya Allah barokah.
sampean jalani aja. Insya Allah nanti seiring kamu berjalan sambil belajar. Intinya sambil belajar wes. Kalau kita merasa bisa itu, nah di situ kecelakaan kita. Maksudnya intinya kita belajar dari situ. Insya Allah kedepannya harapan saya ya tambah banyak ilmu yang dapat saya ambil dari kepala sekolah tersebut. Oke. Luar biasa sekali teman-teman, bahasanya bisa kita ambil hikmah dari perjalanannya Pak Hasyim ini adalah bahwasanya ketika diberikan peluang oleh seseorang jangan sampai itu disia-siakan. Oke, ya benar-benar. Iya enggak? Ya. Kalau misalkan disia-siakan kapan lagi? Kita nggak tahu kan kesempatan itu datang 2 kali atau 3 kali. Bahkan Benar. kita nggak tahu apakah kesempatan itu ada datang lagi atau enggak. Ya, Jadi benar. sekecil apapun kesempatan, peluang perlu Oke. kita manfaatkan. Oke, Gitu siap, ya. benar. Ya, Nah, ada juga, maksudnya saya juga berpikir, oh mungkin ini rezeki dari Gusti Allah. Selagi pekerjaan itu baik kan, intinya nggak melanggar syariat agama Islam, ambil aja. Jangan pernah menyia-nyiakan, wes nggak iso aku Pak. Ya, nggak bisa itu dari situ kita harus belajar, harus nggak bisa bisa kan. itu bisa belajar. Nah, Kalau itu benar, tidak benar. bisa itu ya perlu belajar. Iya benar banget. Iya seperti itulah, maksudnya saya seperti itu. Seperti itu. Oke, karena berarti selama menjadi kepala sekolah sudah berapa bulan? Udah sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, kira-kira langkah ke depan Pak Hasyim, karena SMP ini merupakan lembaga baru ya, kira-kira ada progres ke depan apa? Iya. Kedepannya bagaimana? Apalagi setelah ini jelang Iya. PPDB. Benar-benar. Gimana? Kalau ini untuk program SMP kami sudah berjalan. Saya mempunyai program bahwasanya harapan ya ini yang paling unggul. Harapan saya ketika siswa ini sudah lulus dari SMP minimal hafal juz amma. Itu pertama ya. Tapi ini udah berjalan Madin. Madin ini pelajaran tambahan Madin dan baca tulis Al-Qur'an. Maksudnya pemahaman tajwid dan hafalan Al-Qur'an sudah ada guru baru. Tapi alhamdulillah beliau ini lulusan dari pondok juga, jadinya saya senang. Terus literasi ini baru kita gencarkan karena penting banget namanya literasi ya. Karena anak-anak kalau sudah malas membaca, pengetahuannya tidak akan bakal luas. Terus program kedepannya lagi mungkin ini ada lomba-lomba, ini saya ikutkan biar mereka itu kelihatan. Kan siswa itu enggak semuanya paham terhadap akademiknya, maksudnya pelajaran yang ada di sekolah seperti IPS, IPA dan sebagainya, pelajaran umumnya. Karena mereka, ya saya yakin mereka itu punya bakat-bakat yang tersembunyi, bahasanya seperti itu. Bakat-bakat yang bisa akademik, tapi non akademik ya. Itu makanya saya mau lihat, saya mau gali kan. Saya sambil meneliti lah bahasanya, meneliti. Oh anak ini ternyata lebih condong ke sini. Nanti bisa kita arahkan. Karena kita ada SMK juga kan. Nanti mungkin dari SMP bisa ke SMK. Saya lihat dulu, oh anak ini. Kemarin beberapa saya tanya, kamu cita-citanya apa dan sebagainya. Mungkin dilihat dari segi pembelajarannya gimana, seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman, bahasanya salah satu program keunggulan dari SMPN Sudirman ini adalah Madin ya, Madrasah Diniyah. Selain materi-materi umum juga di luar kurikulumnya juga ada Madrasah Diniyah. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua yang punya anak yang lulusan dari SDMI, yuk sekolahkan di SMPN Sudirman, karena kebanyakan di SMP Rogo Jambi ini notabene nggak ada yang madrasah diniyah, kayaknya benar. Seperti itu. Nah, baru kesempatan di Desa Mangger ini ada program madrasah diniyah. Jadi mungkin bapak ibunya yang tidak bisa memondokkan, tapi bisa ditaruh di SMPNU karena ada madrasah diniyah itu. Ya benar-benar. Selain itu kami juga punya program kedepannya. Kalau bahasa Arab sudah jalan ya, maksudnya bahasa Arab ini bahasa Inggris. Insya Allah ini program kedepannya. Kalau bahasa Arab nanti insya Allah saya sendiri yang menghandle. Jadi punya step-step yang biar mereka itu belajar nggak jenuh gimana. Sudah saya rancang lah. Nanti buat ibu bapak monggo yang daerah sekitaran Serono, Mangir, Rogo Jambi, monggo disekolahkan sini. Langsung saja daftar. Karena setelah ini kan menjelang PPDB. Ruangan sudah siap di belakang itu sudah lantai ada 3 lantai. 3 lantai ya. Iya. Sudah siap. Gedung hijau, bintang 5, fasilitas siap. Mendukung semua. View-nya sangat mantap. Luar biasa sekali. Ada kesana nanti, itu ada cuplikan lah. Iya. Gitu. Oke, siap. Nah, Pak Hasyim, rasanya cukup sekali untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam terkait kegiatan dari siswa SMPN Sudirman. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share channel atau konten ini ke teman-teman kalian, karena supaya channel ini bisa ter-up, kemudian bisa melebarkan sayapnya. Dan dimanapun teman-teman kalian juga tahu tentang sang guru ini. Jadi saya yang nutup ini Pak.
Monggo Oh, silakan. jadi cukup sekian video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.